Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita di sini akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan kita ini sebagai silih kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 4 Desember 2024, pekan pertama Advent, ofisi pekan pertama, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mada. Sabda yang dari semula lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa karena dibebani dosa. Semoga kami selamat berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak. Malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku. Perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku. Dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan, kekuatanku.
Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunung, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi Garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan mengguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan ketak ancaman-Mu, ya Tuhan. Di hadapan semburan nafas-Mu, Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengganjar aku karena aku jujur.
Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 8 ayat 23b sampai bab 9 ayat 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap
dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-10. Kemauan, daya upaya, keteladanan. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan tanpa ragu-ragu, tanpa rasa khawatir akan anggapan orang lain. Jika tidak demikian, Cisneros tidak akan menjadi Kardinal Cisneros. Teresia dari Ahumada tidak akan menjadi Santa Teresia dari Avila. Demikian juga Ignatius Loyola tidak akan menjadi Santo Ignatius. Tuhan dan keberanian. Regnare Christum volumus. Kami ingin Kristus meraja. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, siapkanlah hati kami dengan kekuatan-Mu. Semoga pada kedatangan Kristus Putra-Mu, kami diundang menghadiri perjamuan hidup kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.